Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Wahyudi. Saya dari kampus UIN Al-Negeri Banda Aceh. Di sini saya ingin menyelesaikan sebuah tugas dari Bu Sri Murni yang dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Prodi Ekonomi Syariah, dari jurusan Asuransi Syariah. Saya ingin menyelesaikan tugas final saya, yaitu tentang mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Jadi pengertiannya, menurut Muhammad Muslihuddin, asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Dalam ensiklopedia hukum Islam, bahwa asuransi ialah transaksi perjanjian dua pihak, satu yang membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian. Asuransi dalam bahasa Arab ialah at-ta'amin, yang artinya memberikan perlindungan ketenangan, rasa aman serta bebas dari sakit. Istilah mentakminkan berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hariannya yang hilang. Menurut fatwa DSN MUI, asuransi syariah ialah usaha saling melindungi di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang diberikan pola untuk menghadapi risiko melalui akad sesuai syariah. Dalam pengelolaan tidak ada unsur gharar, maisir, dan juga riba. Produk asuransi syariah itu ada 3 macam, yaitu produk individu yang ada unsur tabungan, dan produk individu non-saving. Selanjutnya yaitu produk kumpulan. Yang pertama tadi produk individu ada unsur tabungan. Jadi produk-produk individu ada unsur tabungan, saving, artinya suatu produk yang diperuntukkan untuk perorangan dan dibuat secara khusus, di mana di dalamnya selain mengandung tabaruk juga terdapat unsur tabungan. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan besar. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta, akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam 2 rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan dan juga rekening tabaruk. Selanjutnya, produk individu non-saving. Produk-produk individu tanpa tabungan artinya produk-produk syariah yang sifatnya individu dan di dalam struktur produknya tidak terdapat unsur tabungan atau semuanya bersifat tabaruk, dana tolong-menolong. Setiap premi dibayar oleh peserta akan dimasukkan ke dalam rekening tabaruk, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir. Selanjutnya yaitu produk kumpulan. Produk kumpulan ini ialah produk yang didesain dalam jumlah peserta relatif banyak, dan dalam struktur produknya ada yang mengandung unsur tabungan dan ada yang tidak mengandung unsur tabungan. Produk-produk kumpulan yang tidak mengandung unsur tabungan
Di akhir masa kontrak tidak ada lagi hasil atau pengambilan nilai tunai, karena semuanya bersifat tabaruk, antara lain takaful kecelakaan diri, takaful wisata, takaful pembiayaan, takaful majelis taklim, takaful al-khairat, takaful perjalanan haji dan umroh, takaful Medicare, takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu metode pengelolaan dana. Sistem operasional asuransi syariah atau takaful adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau oleh amanah oleh peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan cara yang halal, dan memberikan santunan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah, sistem bagi hasil. Para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal, sohibul mal, dan perusahaan takaful berfungsi sebagai pemegang amanah atau mudharib. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan nisbah yang telah disepakati. Ya. Mekanisme pengelolaan dana peserta atau premi terbagi menjadi dua sistem, yang itu terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama, sistem pada produk saving, yaitu yang ada unsurnya, yaitu setiap peserta wajib membayar sejumlah uang premi secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta, akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takaful dan akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar dan maisir. Selanjutnya, kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi akan dibagi menurut prinsip al-mudharabah. Sistem yang kedua yaitu sistem produk non-saving atau yang tidak ada unsur tabungannya. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaruk perusahaan, yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh setiap peserta, sebagian sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan membantu, dan dibayarkan apabila meninggal perjanjian telah berakhir. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi atau juga klaim dan premi reasuransi akan dibagi di antara peserta dan perusahaan menurut prinsip al-mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan takaful dan peserta. Jadi sekian presentasi yang bisa saya paparkan tentang judul mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Jadi jika ada kata-kata saya yang salah atau yang susah dimengerti, saya mohon maaf. Mungkin itu kekurangan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.